Invincible Hell-nya ini siapa nih? Kalau Supa semua orang kayaknya hampir tahu ya. Cuma menurut aku pribadi, Bisa berapa kali arah, Bang? kalau RLCO Mhm. ataupun Supa menurut aku yang lebih berpotensi saat Mhm. ini ya. Pokoknya arah lepas, arah kebongkar. Wah, kita nggak tahu nih apakah orang-orang yang dibaliknya mau untuk Waktu Triangle langsung all in tuh biasanya. Ikonik sekali ya. Iconic sekali. Halo Sobat Ipot, balik lagi di acara Market Mind, podcast dari Indo Premier Sekuritas, balik lagi. Tapi kali ini hostnya beda, bersama saya, Hari Ramansyah, gitu ya, sebagai host kali ini. Dan saya ditemani juga sama teman saya, Mas David. Halo Sobat Halo Mas Ipot. David, apa kabar? Halo, baik dong. Gimana Mas Hari? Kak, kabar baik, luar biasa. November ini marketnya oke banget. Oke banget ya? Oke banget. Cuannya luber-luber nih. Luber-luber. Asik. Boleh di-spill nggak nih Mas Wah, Hari? jangan dong, Jangan ya? beda lah. Oke. Oke. Nah, kita ada di podcast Market Mind. Jadi podcast Market Mind ini kita akan membahas atau kita akan mengundang gitu ya, pakar-pakar keuangan, trader berpengalaman gitu ya, profesional. Jadi di sini kita akan ngomongin market-market gitu ya. Nah, kali ini kita akan mengundang Pak Sudarsan Glory gitu ya. Halo Pak Ya. Sudarsan, apa kabar? halo. Halo Mas. Halo Sobat Ipot. Oke. Mantap. Gue penasaran sih Hah? Mas Har. Hmm, Sudarsan Glory itu sebenarnya nama asli kah? apa nama panggung? Atau nama panggung? Kalau nama aslinya Sudarsan. No. Oke. Ya, Glory-nya itu dari sebuah komik. Jadi aku Oke. terinspirasi dari situ sih. Oh, boleh tahu nggak Oh. komiknya komik apa ini sebenarnya? Judulnya Rave. Rave. Rev. Jadi itu tokoh utamanya ada yang namanya Haru Glory. Ah, Oke. Nah, jadi Glory-nya aku pakai. Oh. Jadi banyak yang kira tuh Glory-nya dari MU. Bukan Nah, sih. iya, Glory Man United. Kemarin kita sempat diskusi ini nih ya. Iya. Apakah ini kita harus cari fans MU yang jadi host biar Glory United? Tadi gitu ya? kita mau pakai jersey MU tadi. Iya, jadi dari Ternyata- situ asalnya. Dari situ Oke. asalnya. Ternyata Wibu berprestasi. Itu dia. Iya, iya, Contoh ya, Nah. Jadi kalau misal para Wibu, Sobat Ipot ada yang Wibu mau cari mentor, Pak Sudarsan. Sudarsan Glory lah Bisa. jawabannya. Nah, Tuh. Mas Sudarsan Glory atau panggilannya mungkin Mas Sansan kali ya. Iya, Hmm. aku biasa Itu dipanggil Sansan. Mungkin Sobat Ipot belum kenal. Mas Sansan ini terkenal banget dengan teknis spesialis IPO. Atau mungkin kalau teman-teman ngelihat kayak apa ya, template warna kuning gitu ya, ada yang above dan 100 mio dapat penjatahan berapa. Kayaknya semua orang tahu bahwa itu dari Mas Sudarsan Glory gitu kan. Ikonik sekali ya. Ikonik sekali, kayak itu udah di mana-mana lah gitu. Biasanya malam-malam tuh. Malam-malam. Malam-malam kesebarnya itu. Dan kita semua nungguin kan? Iya. Kita semua nungguin kan kayak ini mana nih template ini kok nggak belum muncul nih, kita dapat berapa sih ini. Jadi Iya, memang Mas Sudarsan Glory ini terkenal banget terkait dengan spesialis IPO, Analisa IPO dan analisa ini ya. IPO. Nah, gue penasaran gini Mas Sansan. Biasanya orang itu kan kita analisa itu kan macam-macam ya. Zaman sekarang tuh ada fundamental, teknikal, bandarmologi, foreign flow, you name it lah gitu iya, ya. betul. Apa yang membuat lu akhirnya kenapa sih kok memilih sebagai spesialis IPO gitu? Kenapa IPO? Jawaban simpelnya karena itu adalah salah satu metode yang paling gede ya chance-nya untuk kasih kita cuan. Oke. Menarik banget. Soalnya kalau misalnya kita tingkatin nih, Bu. Hmm. Saya punya kategori nih. Kalau berdasarkan resiko saham tuh, saham blue chip, Mm-mm. second liner, third liner. Nah paling bawah nih paling beresiko sama IPO. Nah bisa-bisanya kalau Mas Sansan ini terbalik berarti ya. Gitu. Mungkin bisa dijelasin Iya. perspektifnya Iya. gimana Mas Sansan? Kenapa sih kok bisa gitu? Ya, jadi justru kalau kita perhatikan secara statistik ya, kalau Hmm. misalnya kalian perhatiin, Hmm. saham IPO itu emang dia tuh hari pertamanya kemungkinan arahnya itu gede. Oke. Kenapa? Karena ada kepentingan. Oke. Jadi saya itu kan dari tahun 2012 ya di dunia saham. Hmm. Kalau dulu kita mau pesan saham IPO nggak segampang sekarang. Betul. Sekarang mah tinggal di aplikasi sekuritas atau di website IPO. Mm-mm. Kalau dulu kita benar-benar harus isi form, Hmm. datang tuh ke kantornya, terus kasih lagi. Masih manual ya. Jadi itu susah banget. Dan dulu karena porsi poolingnya itu cuma 1%, kita mau pesan 1 miliar, 10 miliar, itu dapatnya dikit banget. Dikit banget. Jauh lebih dikit dari yang sekarang. Nah, dulu enaknya IPO, walaupun kita dapat penjatahannya dikit, Hmm. tapi dulu arah berjilidnya itu jauh-jauh lebih berjilid dari yang sekarang. Oh, oke. Oke. Iya, jadi banyaklah dulu pemain IPO yang
Ya kalau sekarang sebutannya ini ya kali, ternak SID. Dulu juga ada. Mmm. Ternak Banyak ya, punya SID. banyak nomini gitu ya? Iya. I see. Nah, tapi dulu tuh bener-bener aranya berjilid dan hari Mhm. pertama misalnya kita kan kalau di bawah 200 Oke, harganya aranya itu kan 35%. Mhm. betul. Kalau dulu aranya itu 70%. Oh gitu Jadi ya? hari pertama dia listing itu Mhm. Heeh. bisa 2 kali lipat, 70% jadinya. Oh, oke. Belum dibagi-bagi papan-papan dulu tuh ya berarti ya? Mmm, dia bukan dibagi beberapa papan, Mhm. tapi kan kita sama aja tergantung fraksi harga kan. Fraksi Jadi Mhm. harga. mau dia pengembangan atau utama sama Mhm. aja. Mhm. Jadi, dibaginya itu berdasarkan, fraksi harga. Jadi Mmm, kalau di bawah 200 ya aranya 35%, Mhm. oke. terus, sampai, 200 sampai 5.000 itu 25%, di atas 5.000 kan, Mhm. 20% kayak 20%. gitu. Nah, zaman dulu kalau saya ikutin, kalau misalnya udah di top gainer nih, oh Mhm. ini udah pasti saham IPO, I see. gitu. Mmm. Nah jadi, saya ikutin dulu nih, tapi dulu susah banget Mmm, ikutan saham IPO karena mhm. kita apalagi retail ya zaman dulu ya, aksesnya itu nggak gampang. I Mhm. see. Jadi yang dulu yang saya pernah ikut tuh contohnya Heli. Mmm, Heli dan itu pun, naiknya banyak, gitu. Terus yang sebelum IPO, waktu saya mulai konten ya di YouTube, itu ada WMUU. WMUU, WMUU. Widodo Makmur? Waktu itu belum, ada IPO ya. Jadi mhm. saya masih ikut, waktu itu kebetulan yang bawa Panin juga, Mhm. ditawarin, ya udah saya ambil. Dan memang ya, kalau kita ikutan saham IPO, ya memang chance-nya itu tinggi. Mmm. Oke. Nah, dari situ Dari situlah ya. ya I aku share kan ke, mhm, YouTube. mhm, Cuma dulu tuh banyak orang skeptis, Mhm. kayak Mas bilang tadi ya, ada saham blue chip, second Mhm. liner ya, IPO Beresiko paling lagi, beresiko. beresiko. Soalnya kalau misalnya udah kegembok tuh, aduh susah banget udah keluarnya. nggak bisa keluar, Iya, nggak bisa Tapi keluar. kalau misalnya kita tahu teknisnya, tahu sebenarnya malah tekniknya. enak sama I IPO itu. see. Jujur yang kasih aku banyak capital gain, Mhm, itu bukan dari trading atau dari investing ya, tapi Mhm. dari oke. saham IPO dulu ya. Dari saham IPO. Jadi aku Oke. di tahun 2020, 2021 itu ya taruh uang di saham itu nggak banyak lah. Mhm, Mhm. Baru dari IPO mulai cuan mulai cuan mulai cuan, mhm. dari situ juga mulai kenal circle satu yang oke 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 oke, baru sampai sekarang kayak gitu. Jadi Mmm, yang gedein aku ya cuan-cuan dari saham IPO sebenarnya. menarik Menarik, menarik menarik, menarik menarik. menarik. Mhm. Jadi kalau strateginya dari Mas Sudarsan itu, selain tadi masuk di awal, sempat masuk juga pada saat nanti market-nya jalan juga itu masuk juga tuh Mas? Kalau dulu aku nggak berani. Nggak berani, jadi bener-bener masuk dari awal IPO Iya, ya? kalau sekarang mah kalau sahamnya bagus, Mhm. berani kejar arah. Oh, oke, 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 Oke. Mhm, oke. Tapi gini, menariknya gini, Mas Sansan ini udah mulai investasi dari tahun 2012 gitu ya. 2012. Sebenarnya kalau kita ngomong e-IPO itu ya after Covid lah ya, baru muncul Yes. e-IPO, kita bisa pesan Awalnya buka ya, saham buka itu saya ingat banget sih waktu itu. iya, Pertama tuh buka. buka, mhm, Mhm, E-IPO kita bisa pesan dari aplikasi sekarang gampang gitu iya. mhm. kan. Tapi kita pelaku pasar pertama kali belajar, itu kan kayaknya pasti start dari fundamental atau teknikal gitu ya. Apakah emang Mas Sudarsan tuh dari awal tahun 2012 tuh langsung kayak, "Oke, gue memutuskan akan menjadi seorang IPO spesialis," gitu? Atau Enggak, awalnya gimana? enggak dong. Di tahun 2012 aku tuh, mempelajari berbagai macam ilmu lah, Mmm, dari fundamental, teknikal, terus, akum dulu. Jadi mmm, yang kayak bandarmologi lah sekarang, akumulasi, distribusi gitu kan. Semua belajar. Oke, awal-awal masih ada nih kayak cuan, tapi ada aja kejedotnya kayak gitu. Jadi oke. aku dari 2012 sampai sekarang, itu udah 2 kali vakum. Oh, Oh, Kenapa bisa 2 kali vakum? Ya biasalah, pasti kena mmm, gede. mmm, Gitu. Jadi di, vakum pertama nih, aku tuh kena di salah satu saham konglomerasi mhm, depannya L. Nah, oke. dulu dia blue chip semua nih. mhm, Iya, Nah, tahu oke nih. karena dia blue chip, aku kan, begitu turun tambah lagi, begitu turun tambah lagi. Mhm, Nah, dan di saat itu, di tahun, itu, semua orang tuh bilang, "Wah ini mmm, murah banget, mhm, book value-nya rendah," dan lain-lain gitu. Pokoknya, eee, jadi kalau sekarang kan kita informasinya banyak ya, kalau betul. dulu tuh grup saham itu nggak banyak. Mmm, Jadi, lumayan terpercayalah grup itu. Mereka juga terus tambahan terus tambah terus nambah kan. Ya in the end ya rungkat, itu kan. mmm, Akhirnya dari,
keuntungan yang udah dikumpulin, Oke. lenyap, ya kena mental lah. Mmm. Akhirnya ya berhenti, tapi pas waktu berhenti mikirin lagi, "Oh, dulu kesalahannya gimana ya sampai bisa rungkat dan kena mental ya?" Mmm. Akhirnya pikir-pikir, "Oh, sebenarnya itu ya kesalahan sendiri ya. Kalau Mhm. misalnya aku coba untuk berpikir tenang, enggak, average down terus-terusan, apalagi makin gede di bawah, harusnya enggak seperti itu." Mmm. Dan aku kan ada untung juga ya sebelum-sebelumnya ya. Kenapa enggak, konsisten aja cari untung, itu kan. Akhirnya comeback lagi nih di tahun 2016. Mmm. Nah, begitu comeback, okelah kumpulin lagi cuan dikit-dikit, jadi waktu comeback itu sebenarnya enak nih, karena aku sistemnya kayak apa ya, kalau Hengki bilang looping. Jadi Oke. all in, semua full margin satu saham, begitu cuan, masuk lagi di saham lain all in. Mhm. Jadi itu, aku tuh cepet banget ngumpulin dari 20 juta jadi 80 juta itu 3 bulan doang, Iya. kurang lebih. Karena mainnya kayak gitu, all in, udah cuan, Puter saham lain lagi. lagi, puter lagi, all in. Seiring berjalannya waktu, dana kan makin gede, dana makin gede, udah makin banyak. Nah, aku ketemulah satu saham yang Oke. dia tuh udah naik tinggi banget, Mhm. habis itu dari naik tinggi banget, fundamentalnya bagus, perusahaan IT lah. Jadi masa depannya cerah dan Mmm. lain-lain dulu. Terus karena suatu kejadian dia harganya turun terus, turun Mmm. terus. Dia turun itu udah banyak banget. Dari, sempat 2000-an, turun terus sampai seratusan. Mmm. Oke. Artinya kan udah lebih dari 90%. Betul, Betul. Padahal ini perusahaannya bagus. bagus. Ya udah Sektor dong, IT nih? sektor IT, Oke. heeh. Ya udah masuk, akhirnya setelah masuk, dia turun, average down lagi. Karena kayak mikirnya itu, nggak mungkin lah ini to To be fail. fail. Iya. Ini masuk lagi, sempet mantul dikit, nggak berapa lama suspend. Mmm. Ah, Jadi nggak liquid ya? ah. Bukan nggak liquid Udah lagi, nggak udah bisa nyangkut itu udah semua. bisa Udah akhirnya sekarang udah delisting. Aduh, ini delisting sahamnya? Delisting. Jadi ya udah uangnya Oke. itu bener-bener 100% hangus. 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 Ya jadi bagi sobat iPod yang Nah, saat ini belum pernah ngalamin delisting, nah itu belum Itu belum kalau part banyak of tuh, Pak. resiko sebenarnya Iya ya. bener, iya. part of resiko. Kalau bisa jangan sampai Jangan mengalami sampai itu ya. delisting, betul. Iya, Tapi betul. memang resiko itu ada. Resiko itu ada. Ada. Jadi kita tuh jangan mudah terpercaya sama kata orang, Mhm. sama laporan keuangan. Mmm. Karena waktu itu laporan keuangannya bagus. Bagus. Ternyata Mmm. di baliknya, ya ternyata ya gitulah. Oh, Oke, oke. oke. Tetap harus do your own research juga ya. Betul betul. Ya in the end 2 kali vakum, Mhm, mmm, agak ragu juga mau masuk ke saham karena mikirnya mhm, gini, kita kumpulin dikit-dikit dikit-dikit, mhm. tapi begitu kejeblos Langsung langsung kena semua lenyap semuanya kan. ya? Betul. Tapi balik lagi nih, balik lagi. Mungkin karena aku juga tuh emang kayak ada passion-nya ya di saham Mmm. ya. Jadi Mhm, sebelum aku kenal saham itu aku tuh, udah nonton juga kayak, eee, Pursuit of Happiness. mhm. Jadi kan Mmm. itu Chris Gardner kan. Betul. Waktu itu sempat ada kesempatan juga, datang di webinarnya dia, di seminarnya dia, cuma Oke. waktu itu aku berhalangan. Heeh. Eee, itu dapat gratis dari dulu kan Mmm. aku kuliah di BINUS kan, ada Mhm. tuh dapat gratis, cuma memang enggak. Terus, waktu kuliah aku juga, main game namanya Three Kingdom. Jadi Mmm. Three Kingdom jadi aku tuh kuliah kan kebetulan beasiswa, terus biaya hidup sehari-hari itu juga, dari cari duit lah, karena Oke. mungkin kondisi keluarga ya, keuangan kurang. Nah, dari Three Kingdom itu aku ngasilin tuh dari bulan ke bulan, terus sempat juga jadi marketing S2-nya BINUS gitu kan, Mmm. pokoknya cari duit. Nah, di Three Kingdom online itu ada yang namanya kayak bidding lah, sistem bidding. Mhm. Oke. Kita bisa taruh harga, kita jual, Mmm. dan ada aja yang beli, Ada Mhm. yang nge-bid? Ada demand-nya ya? ada demand-nya. Jadi Mhm. aku kasih supply, padahal sebenarnya itu gampang. Tinggal Mereka tuh farming gitu bisa ya? ambil sendiri, Mhm. Oke. cuma harus balik ke kota gitu kan. Mmm. Daripada mereka balik ke kota, mereka belilah dari Belilah. auction itu. Heeh. Ah. Jadi aku manfaatin kesempatan, aku jual aja di auction, Mhm, gitu. Nah dari situ aku ngerasa, oh supply and demand nih, mhm. enak ya. Terus di saham juga aku, mempelajari, kan ada bid offer nih, oh pasti Betul, ada supply and demand. betul. Jadi aku tuh dari dulu sebelum lulus kuliah pun emang udah
passion banget, cuma Mmm, dulu nggak ada Mmm. aksesnya. Mmm. Nah kebetulan pertama kali di 2012 itu, kakak ipar aku, dia ada buka akun saham, aku nebeng, Oke. gitulah. Dan kebetulan awal-awal langsung cuan, beginner's gitu. luck tuh biasanya. Ingat banget tuh saham pertama SQMI, wah itu naiknya banyak Oh, iya Lagi-lagi gila-gilaan. iya tuh. iya Mhm. iya, Nah, legend tuh. jadi dari vakum yang kedua tuh, aku ngerasa kayak, "Oh kayaknya harus balik lagi deh." Balik Mhm. lagi. Aku evaluasi lagi Mhm, kira-kira cuannya dapat dari mana, mhm, loss-nya itu karena apa, mhm, gitu. Nah kan kita udah tahu nih, selama ini cari cuannya itu dari yang, mungkin dari all in, mhm, terus digulung gulung 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 gitu lagi. betul, kan, atau aku dapat yang kecil-kecil, begitu loss gede. mhm, Artinya kesamaannya adalah aku perlu cut loss, titik Mmm. cut loss, betul, supaya, enggak menggerus modal, modal. betul, Nah, kenapa sih banyak orang itu bisa menyerah di dunia saham? mhm, Karena antara mereka merasa, "Oh ap ini bukan dunia mereka nih, mereka mmm, deg-degan," mhm, atau dia tuh udah taruh duitnya, mhm, tapi duitnya nggak ke mana-mana. Kenapa? Karena nyangkut, Mmm. mmm, gini. Jadi kalau aku yang sekarang udah belajar juga nih, daripada kita misalnya nih kita, berdalihnya itu fundamental ya, mhm, Mmm. suatu hari kan pasti naik, mhm, tapi duit kita yang di situ nggak muter. betul, Betul. Sayang, kita sayang banyak banget, lewat momentum dan momentum kesempatan, kesempatan. Mmm. Makanya sekarang aku udah rubah cara mainnya, mhm, mmm, jadi kalau misalnya aku udah kena di suatu saham, ya udah cut loss. Oke. mmm, Kalau dia mau naik lagi nanti, ya gampang kita kita tinggal masuk lagi Tinggal aja ya, entry iya, lagi aja nanti ya? tinggal lagi entry gitu, lagi. betul I betul. see. Jadi bener-bener ngelindungin modal yang dipunya, jangan sampai kegerus itu ya, Betul. Dan kalau beberapa orang yang bilang IPO itu beresiko, mhm, mungkin ya setiap orang punya preferensi, tapi karena betul, aku udah dari dulu banget nih, IPO ikutan terus. heeh, Mmm. Jadi udah tahu resikonya itu seberapa besar betul, dan potensi reward-nya seberapa besar. Nah, Oke. kan kalau orang kenapa nggak mau ikut IPO, contohnya nih, dia punya 1 M, mhm, Mhm. daripada dia masuk IPO yang penjatahannya kecil, jadi kan kalau IPO bagus kan biasa penjatahan kecil ya, Mhm. mhm, ibaratnya 1% lah, dia Oke. taruh 1 M, 1% 10 juta kan. Kalau sahamnya sampai beggar berarti dia cuan 10 juta, Mhm. betul ya? Betul. betul, Nah 10 juta bagi dari 1 M berarti kan Cuma cuma berapa satu persen? persen. 1%, Iya. Nah itu yang orang rata-rata nggak mau ikut IPO tuh kayak gitu. Sementara mhm, Mhm. resikonya kalau penjatahannya gede, langsung jadi buyar takut, kan. Mhm, kita cuannya cuma 1%, tapi mhm, begitu loss bisa Langsung dapat, hilang. hilangnya gede betul dari betul, total Iya. porto kan. Nah, tapi kalau aku sendiri, karena aku, lihat dari berbagai macam aspek ya, mhm, kayak siapa yang di balik perusahaannya, terus kayak animo, retail itu segede apa sih, mhm, terus underwriter-nya siapa, mhm, dan kira-kira ada kepentingan nggak di IPO itu. Jadi Mmm. aku kurang mmm, lebih udah bisa mengira-ngira nih, oh penjatahannya segini, Mhm. gitu. Jadi kan kalau misalnya kita main IPO, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. betul Oke. betul, jadi Karena IPO itu kan ada 2 nih ya mhm, penjatahan, mhm, ada fixed allotment mhm, sama Mhm. pooling allotment. paling relevan, Nah, pooling allotment ini yang diperebutkan kita nih di IPO. mhm, Oke. Contohnya aja ya, kalau pooling allotment untuk saham-saham yang misalnya dia nilai emisi IPO-nya itu 100 miliar. mhm, Nah, 100 miliar itu dia penjatahan untuk poolingnya antara 15% atau 20 miliar. Mana Mmm. yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Nah, kalau ini kan 20 miliar. Tapi kalau sampai oversubscribe, contohnya di atas 25 kali, itu penjatahannya akan naik jadi 25 miliar. Oke. Artinya 25%. mhm, Artinya kalau dia Mhm. nilai emisinya 100 miliar, maka 25 miliar. 25 miliar untuk pooling, Betul. ya. Nah, pooling sendiri itu terbagi 2, Mmm. penjatahan retail dan penjatahan bukan retail. mmm, Makanya Mmm. kalau kalian lihat, kalau aku post yang penjatahan, itu kan ada above 100 juta dan ada below. Under. below, Nah, itu penjatahan retail dan bukan retail. mhm, Mmm. Perbandingannya 2 banding 1. Jadi Mhm. penjatahan atas atau penjatahan bukan retail mhm, itu 2 banding 1. Oke. Jadi kalau misalnya kita gampangnya pooling 30 miliar. mhm, Mmm. Penjatahan bukan retail itu 20 miliar, Mhm. penjatahan retailnya sepuluh 10 miliar. miliar. Nah, kan kita udah tahu nih 20 miliar. Kalau misalnya aja kita punya komunitas atau kenalan, dia ikutnya 40 miliar.
berarti udah nggak mungkin itu dapat 100% penjatahan, Betul. maksimal 50%. Mmm, Nah, belum lagi orang-orang di luar komunitas yang kita kenal, mhm. gitu. Jadi kurang lebih penjatahan IPO itu kita bisa hitung. Oke. Jadi resikonya menurut saya lebih terukur ya, Oh, untuk karena IPO. Mmm. kita tahu, oh Mhm. kira-kira kurang lebih penjatahannya Ternyata berapa. segini. Ah, Dan kalau orang yang taruh semua uangnya di saham Mhm. kayak tadi 1 miliar, kenapa dia nggak mau taruh di, IPO? Karena kan dia merasa potensi cuan dari trading-nya, mmm, bisa lebih gede, gitu ya, kan. Nah, tapi kalau saya sendiri, karena saya udah tahu potensi keuntungan dan kerugiannya, saya tuh biasanya karena kan saya tuh kayak dana darurat atau dana yang nggak kepake, saya kan taruh di reksadana Mhm. mhm, atau taruh di, bank digital yang Yang kasih menawarkan bunga high gede. yield. Mhm. Heeh. mmm, Nah, saya taruh di IPO IPO. gitu. Waktu taruh IPO langsung all in tuh biasanya. Kalau sekarang iya, kalau Sekarang dulu nggak ya. berani. Saya dulu nggak berani. Kalau makin sekarang makin tahu mekanisme market, makin Heeh, tahu, oh di balik IPO itu prosesnya kayak gimana, oh sekarang udah berani. oke, Oke. menarik. Yang menarik gini, Coach Sudarsan gitu Mhm, ya, eee, ketika awalnya memilih IPO ya sebagai kayak spesialisnya gue di IPO nih, edukasi terkait IPO itu kan kayaknya nggak banyak ya sebenarnya. iya Mhm. nggak banyak. Dari gue belajar, saham gitu ya, awal tuh kayaknya IPO itu nggak terlalu apa ya, edukasi itu nggak banyak lah. Kayak mungkin Mhm, awal kita belajar dulu dari Bursa Efek, kita cari, saham-saham yang produknya kita gunakan, gitu ya. betul. Kalau nggak cari yang fundamental perusahaannya bagus, gitu Mhm, ya. Jadi makanya, oh produknya ada, barangnya ada, kita gunakan juga, laporan keuangannya ternyata bagus, labanya naik, ekuitasnya tumbuh, gitu kan. betul. Sedangkan, dulu gue nggak pernah tuh diajarin kayak, ini ada namanya fixed allotment, ini ada namanya Pooling. Pooling. pooling gitu kan. Kayak how do you start gitu ya to become IPO specialist, kayak where do you start gitu akhirnya Mas Sansan tuh bisa memahami hal-hal ini gitu. Jadi karena waktu itu memang nggak banyak ya orang yang bahas IPO, jadi aku, learning by doing lah. Mmm. Jadi, gimana kita bisa learning by doing ya tentunya harus ada potensi cuan dari situ. Mmm, Kalau ada potensi cuan ya kita pasti mau dong, belajar terus gali-gali gitu kan. mmm, Nah dari situ aku learning by doing juga. Waktu pertama kali ada IPO kayak Heli, yang aku ikut dan cuan walaupun secara persentase gede, heeh, tapi secara nominal kecil. kecil. Aku gali terus nih, apa sih yang, bisa bikin dia, naik tinggi? Oh Mhm. ternyata supply-nya dikit. Jadi Mmm. ketika, quote unquote emiten atau pihak berkepentingan mau angkat, itu gampang banget, Mmm, bensin yang dibutuhkan dikit. Mmm. Nah, dari situ mulai tertarik nih, oh ternyata di IPO pun kita tuh ada loh analisa kepentingan, mmm, gitu. Supply and demand ada juga di situ. mmm, Nah, terus udah ke WMU, dan lain-lain, aku tuh learning by doing. Pernah mmm. juga kejeblos di saham, depannya G, waktu itu penjatahan 100%. Waduh. Pernah juga. Mhm. Untungnya waktu itu aku ikutnya Yang cuma dikit karena udah tahu oh. nih ada resiko, gitu. Mmm. Nah dari situ makin, eee, giat lagi nih untuk Mhm. kulik-kulik apa sih di balik Mmm, saham IPO, sampai Mhm. akhirnya ketemulah orang-orang yang pemain IPO gede, Mmm. terus ketemulah sama, eee, advisory, sama, sekuritas yang menjalankan IPO. Oh baru tahu, oh belakangnya kayak gini. Jadi memang learning by doing sih. learning by doing. Jadi Mhm, sebenarnya, bisa dibilang sebenarnya otodidak gitu ya. Karena betul. nyoba gitu kan dan akhirnya, oh konsepnya kayak gini, ketemu dengan, networking dengan orang-orang yang lebih pintar juga, akhirnya dapat Betul, ilmu caranya, cara mainnya, memahaminya. Oh, akhirnya paham lah berdasarkan pengalaman heeh. gitu ya. Jadi sebenarnya informasi yang aku sampaikan, kayak fixed allotment, pooling allotment, terus penjatahan retail, itu semuanya ada di prospektus, Itu publik kan? publik. Nah Informasi publik ya? betul, kenapa Oke, orang kayak nggak aware? oke. Karena prospektus itu tebal, orang Ah, malas baca. males baca. Betul, Padahal gitu. informasinya semuanya ada di situ. Semua Ada di ada situ. sebenarnya. Ini, Oke. Mas Sansan, Mhm, prospektus itu kan ada 2 ya? heeh, Ada yang prospektus full, Yang ringkas. sama ada yang iya ringkas. Mhm. betul. Mas Sansan butuh
yang mana? Apakah dengan ringkas aja cukup atau harus full baca yang lengkapnya? Kalau aku selalu baca yang full. Yang full ya? Selalu baca yang full? Karena kalau yang ringkas kadang ada beberapa informasi yang aku nggak dapetin dari situ. Oke. Mmm, Oke, let's say kita breakdown dari sebuah prospektus yang betul halamannya tuh ratusan betul. gitu. Tadi juga seperti mention, sebenarnya ada beberapa guideline tadi yang dipakai oleh Mas Sansan Mhm. untuk sebelum dia masuk ke IPO tadi. Yang pertama tadi mungkin ngomongin supply-nya dulu ya. Nah, Iya, mungkin kita bisa nilai bahas emisi berapa apa gitu. Yes, guideline-nya apa lagi nih, gitu ya. benar. Selain Nah, supply apalagi nih, Mas? Ya dari supply jadi pertama kali aku kalau sekarang ya, Mhm mhm. lihat dulu nih, dia jumlah lot yang ditawarkan, Jumlah lot, nilai emisinya. oke. Karena oke. kalau misalnya kita sekarang nih jumlah lotnya kecil Mhm, dengan, retail yang sangat antusias untuk betul. IPO, itu Mhm penjatahan bawahnya pasti dipukul rata. Dipukul rata itu mhm. ketika jadi kalau untuk penjatahan, itu akan dikasih minimal 10 lot sebenarnya. Oke, Minimal 10 lot. sedikit-dikitnya minimal 10 lot gitu ya? Jadi kalau Seharusnya. zaman dulu kalian pernah dengar, daripada aku pesannya 10 juta, dua Mhm. puluh juta, aku pesan aja 10 lot, karena 10 lot Karena Sekalian, dapat tahu pasti 10 akan lot. dapat pasti 10 lot dapet. gitu ya. Heeh. Mhm. Tapi zaman sekarang karena antusias, retail itu banyak banget Mhm dan yang quote unquote ternak SID itu banyak, mhm. jadi sekarang udah nggak bisa dibagi 10 Mmm. karena Mmm, jadi sistemnya kayak gini nih, contohnya, penjatahan, pooling itu kan 3 juta lot oke. ibaratkan ya, Oke, 3 juta lot. misalnya 3 juta. Bukan 3 juta lot, 3 juta lembar berarti kurang lebih biar gampang kita 300 ribu ya. Oke. Okelah, heeh. Nah, 300 ribu lot. 300 ribu lot ini kan terbagi menjadi 2, Mhm penjatahan buka retail mhm, dan penjatahan retail. betul. Mhm. Kalau penjatahan buka retail pasti nggak mungkin dipukul rata saat ini. Mhm. Mhm. Kenapa? Karena penjatahan buka retail itu orangnya nggak banyak, tapi duitnya yang banyak. Orang yang nggak banyak, duitnya yang banyak, Banyak, oke. Betul. heeh. Jadi ibaratnya orang pesan 10 miliar, pesan 1 miliar, pesan yang 300 miliar pun ada Mhm gitu kan. Sementara yang penjatahan retail, Mhm. ini orangnya banyak, tapi duitnya nggak banyak. Oke. mhm Nah, jadi banyak yang pesan 10 lot, pesan yang 20 juta, tiga mhm. puluh juta. Nah, karena penjatahan retailnya tadi kan dari 300 ribu, ini cuma 100 ribu, yang penjatahan buka retail kan 200, dua ratus ribu. 200, penjatahan retail 100 100. jatahnya nih ya. Mhm. Mhm. Nah, sementara retail yang pesen SID-nya aja dua Banyak, ratus ribu 12.000. katakanlah, Mmm, Betul. belum termasuk yang bodong sih. Mhm mhm. Nah, kalau misalnya 200 ribu, mhm demand-nya, mhm. supply-nya cuma seratus 100.000, ribu, iya. bisa nggak 10 lot? Nggak Nggak bisa. bisa. Nah, dari situlah muncul penjatahan, fix yang bawa rata, dipukul rata. Kalau Mmm, dulu Mmm. mah ketika retail itu belum banyak SID yang ikut IPO, itu oke. nggak dipukul rata, pakainya persen, sama kayak penjatahan atas. Mhm Tapi sekarang ketika retail udah banyak banget, mhm. ya cara perhitungannya kayak gitu. Mmm, Jadi tadi, retail udah pasti banyak nih yang akan ikutan di IPO. Kita tinggal lihat aja sebenarnya tadi nilai emisi sama jumlah saham yang ditawarkan ditawarkan. ya. Kalau Mhm, misalnya bisa dibilang sedikit, ya kemungkinan di sini akan berdarah-darah aja ya kita ya, akan penjatahannya, rebut-rebutan ya. heeh, Tapi menariknya gini, kalau jumlah yang ditawarkan ya, sama apa, nilai proceed-nya, itu kan tergantung juga sama harga Ya, harga terbentuk. apa, emitennya. Mhm mhm, Misalkan contoh kalau harga IPO-nya udah harga ribuan, lumayan mhm mahal, otomatis biasanya jumlah saham yang ditawarkan pasti secara jumlah lot akan makin dikit ya? tergantung dia emisinya berapa. mhm Kayak contohnya yang Mhm. baru mau IPO kan, mhm. Superbank nih, Heeh, Oke. harganya di kisaran 500 sampai tapi 600. jumlah lembar sahamnya banyak. Heeh. Mmm, Atau kayak kemarin emas, dia harganya tinggi, ribuan, tapi jumlah lembar sahamnya juga banyak. Kenapa? mhm. Karena ya, nilai emisinya gede, Oke. triliun. Oke. Mmm, Menarik. Selain dari itu apalagi nih guideline-nya, Mas, yang yang penting harus juga diperhatiin? underwriter, siapa yang bawa. Underwriter, oke. Mmm, Dulu waktu saya pertama kali, Mhm bicara tentang teori ini, mhm ada tuh yang kayak nyinyir juga, mhm. "Dari mana tuh teori underwriter? Baru Oh, kali ini ngawur nih," gitu. heeh, Nah, tapi kan makin ke sini kalau kalian lihat di mhm manapun, oke. sekuritas apapun yang kasih review ataupun mhm, siapapun yang kasih review, pasti ada tuh track record underwriter kan. Ya. mmm, Nah, kenapa underwriter ini jadi penting? mhm Eee, kalau dulu
Waktu aku baru pertama, aku tuh ada ikutan saham, CMMT. Oke. Ya, itu punyanya Martoa Sitorus, terus yang bawa, salah satu sekuritas lah. Kita sebut, Intinya pakai kode broker aja. kode brokernya KI. Oke. Nah, KI ini yang bawa kan. Mhm. Waktu itu karena dia prosesnya gede, sempet diguyur nih di awal-awal. Mmm. Tapi si KI-nya ini terus nampungin terus nampungin. Nah, dari Mmm. situ aku tahu nih, oh kalau underwriter-nya yang bawa itu oke, dia akan jaga harganya. Oke. Mmm. Berawal dari situ dulunya. Awalnya dari situ. Oke. Makanya waktu IPO-nya ADMR ketika orang fear semua, aku tetap ikut Iya. karena underwriter-nya KI. I Nah, aku see. juga naiknya dari situ sih. Akhirnya ketemu, Mmm. sama orang sekuritas dan lain-lain lah. Intinya mereka ngelihat video aku. Kenapa Oke. orang-orang takut, kamu justru beli. Dari situ mulai Oke. naiknya. Sampai ya Oh. pokoknya beberapa sekuritas sampai ngajak ketemu, waktu itu aku Mhm. masih kerja kan. Ngajak ketemu mereka tuh penasaran aja Mmm. kenapa Kenapa or nih ada satu retail iya loh, Ini beda lah, beda ini nggak sendiri. masuk di jatah tulisan saya. Ini iya, Anda siapa Anda? orang lain pada fear semua, Iya, kok kamu tetap yakin ikut, gitu betul. kan. Nah dari situ tuh. Tapi makin ke sini aku, udah tahu kenapa. Jadi di balik, dia nampungin, Mhm, ternyata kalau misalnya kita bicara sekuritas, mhm, misalnya nih satu emiten datang ke sekuritas, aku mhm, mau nih proses untuk IPO. betul. Nah, tapi dari proses itu kan Mhm, pasti banyak macem lah ya yang dikerjain dari mhm, restructuring-nya, terus nanti planning untuk ketika dia udah listing, share listing. apakah dilepas ke market atau Mhm, kita jagain, itu kan mhm, pasti ada. mhm, Nah, underwriter itu dia pasti adalah ke pihak-pihak tertentu, pihak ketiga, "Oh, aku tahu nih kalau misalnya kamu mau jaga, bisa di maksudnya dikasih kepercayaan ke orang ini untuk jaga." mhm, Nah Apa nih? mhm. Pihak ketiga ini apa nih? Mas Hasan, pihak ketiga ini apa nih? ya invisible hand lah. Oke, Visible hand. Ya, kita sebut dengan invisible hand ya aja. jadi pihak ketiga ini yang nantinya akan, aktif Mmm. dalam ketika, sahamnya ini udah listing. Oke. Apakah pasang bid, apakah pasang offer, dan Mhm, lain-lain. mhm, Oke. Intinya ada keterlibatan lah dari sini. mhm. Dan ini adalah referensi dari underwriter. Dari underwriter-nya yang mereferensikan. Betul. Mmm, Makanya kenapa kalau misalnya underwriter A, rata-rata saham-sahamnya ya kurang lebih, itu lagi? eee, karakteristiknya mirip. Mirip? Oh. Pergerakannya udah Mhm, kelihatan lah ya. iya, I see, menarik menarik. mmm. Apakah gini, kalau kita ngomongin invisible hand tadi ya, apakah invisible hand itu harus menggunakan akun dari sekuritas underwriter? Bisa juga enggak. Bisa juga Bisa nggak? juga Mhm, enggak? Oke, ini kan berarti kalau orang-orang yang menganut apa, kalau zaman sekarang ada teori bandarmologi gitu kan. heeh. Mhm, Berarti itu nggak selalu tuh, nggak bisa kalau misalnya kita cek broker summary-nya, oh kok akumulasinya berbeda dari underwriter-nya misalkan gitu. Oh, bisa bisa aja berbeda. Bisa bisa aja aja berbeda. berbeda Tapi ya? mostly mereka, akan minta ke invisible hand ini, "Ya lu pakai dong, kan gue yang refer Betul, juga." karena dapat Mmm, revenue dari situ juga ya? Iya, Mmm, betul. oke oke. mhm, mhm, Menariknya gini, kalau kita ngomongin underwriter ya Mas mhm, Sansan, gue pribadi juga salah satu orang yang percaya bahwa underwriter itu sangat penting, Mhm, gitu kan. Karena historical pergerakannya memang sukses terus nih, betul, betul. bisa sukses terus nih, dipelajari ya? Mhm, sukses terus nih pergerakannya. Tapi tadi ada, nyebutin invisible hand, eee, apakah let's say misalkan kita underwriter-nya yang nggak sukses, gitu ya, nggak tahu lah underwriter siapa, you name it kan banyak juga Mhm, yang mhm, kalau lihat historical underwriter, betul. ada underwriter yang nggak sukses gitu ya. Tapi ternyata invisible hand yang ditunjuk gitu ya, itu terkenal sukses. Apakah ini akan menjadi, Mas kan akan tertarik untuk akhirnya membeli emiten atau IPO itu juga? Ya sebenarnya kita nggak bisa tahu sih invisible hand-nya siapa kan. mhm, Oke, Tapi katakanlah kita tahu, mhm, kita lihat lagi emitennya. oke. Karena percuma ada invisible hand, tapi nggak ada amunisi dari emitennya. Mmm, amunisi ini maksudnya apa? Story? Story Story bisa, bisa, dan yang paling penting ya bensinnya. bensin ya? Ah, Oh, itu oke. dia. iya kurang Ini lebih. Pertamax, Pertalite gitu kan Iya. atau Biturbo. Iya, kita nggak apa namanya, terlalu, eee, kacamata kuda lah ya, kalau Mmm, Oke, kalau orang kan bilang tabu ya gitu ya, tapi mhm, ya. tanpa ada bensin ya susah lah, susah digerakin ya? Mmm, heeh. tapi gimana kita bisa tahu bahwa,
Kalau kita balik ke emiten sekarang Mhm. ya, kalau tadi kan underwriter. Mhm. Gimana kita bisa tahu bahwa, oh emiten ini adalah emiten yang punya, eee, logikanya pakai Pertamax Turbo nih. Oh, Tahu ya dari mana? Kita bisa tahu dari mana, Mas Hansan? paling gampang kalau dia misalnya konglomerat Oke, yang udah well known kayak Pak PP, ya ya. udah tahulah. Itu Oh. pasti semua Mmm. orang all in. Pasti aftur ya bensinnya? Bukan Pertamax Turbo lagi, boom gitu. Iya. Oke. Nah, ketika orang sudah tahu kayak Mhm. gitu dan karakteristiknya Pak PP itu baik ya buat Mhm. retail ya, dia kasih Ya. cuan terus, Mhm mhm. semua orang akan berbondong-bondong. I see. Ketika semua orang berbondong-bondong, dia tuh sebenarnya diuntungkan juga, Mhm. karena dia nggak perlu keluar bensin gede sebenarnya. Ini dibantu juga sama retail ya Iya, soalnya ya? retail bantu dorong, Mhm. kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya bukan kayak Pak PP gimana? Mhm. Kita lihat nih bisnisnya. Mhm. Bisnisnya ini masih menghasilkan, profit nggak? Mhm. Mmm, Ternyata kalau misalnya profitnya aja udah tipis banget, Mhm. hampir ada nggak ada, Mhm. dan orang di baliknya itu ternyata bukan siapa-siapa, oke. ya better, hati-hati. Mmm. Karena apa, paling bensinnya dari duit pooling, Ah, heeh. Tapi Oh kalau gitu. misalnya orang di baliknya itu strong kayak Pak Mhm. PP, ya itu bensinnya gede lah. Kenapa? unlimited. Heeh, Bisa karena dibilang ya unlimited karena ya? mereka kepentingannya jauh lebih gede dari itu. Betul Tapi betul. kalau Mmm. emiten yang dari awal udah ngincernya, "Gua mau distribusi ke retail lah pokoknya." Nah, Mhm. Mhm. aduh itu berat sih, nggak bisa. Mmm. Story di belakang atau kepentingan dari suatu emiten ketika dia mau listing dan siapa di balik pemiliknya, founder-nya itu sangat penting juga untuk kita perhatikan Penting gitu ya, penting. Betul betul. untuk kita perhatikan ya. Jadi tadi UE, terus story-nya juga berarti, Story, heeh, Mmm, yang bisa dijadiin guideline buat sobat ipot. Ada lagi nggak Mas, selain itu? biasa ini ya, Apalagi? kalau misalnya bukan ini ya, katakanlah bukan Pak, Happy Hapsoro atau Pak PP yang Bukan part listing of konglomerasi ya? heeh, ya Mhm. kita bisa lihat sih dari komisaris direkturnya ada orang Mhm. penting nggak. Orang mmm, penting tuh apa definisi indikatornya? penting Heeh, itu gimana? Misalnya misalnya? dia pernah mmm, kayak menjadi managing director Mhm. dari sekuritas atau di perbankan. Itu menurut aku Oh, iya oke. iya iya, karena tahu cara mainnya, Cara kemungkinan begitu mainnya, ya? Mhm, ya betul. iya. I Tapi see. kalau dia bukan Heeh, siapa-siapa, ya itu menurut aku agak berat ya. dan informasi itu ada di prospektus? Ada Prospektus, ya? ada. Ada, Ada, oke oke, mungkin ya. kita nggak aware aja ke-skip. Lihatnya ringkasnya aja. Oh Heeh, itu ya, jadi salah satunya adalah, ada. orang-orang di belakangnya itu ya, Betul orang-orang di betul. belakang Ya kalau emiten di tersebut. prospektus ringkas ya kita Mhm. nggak bisa lihat itu. Iya, prospektus ini Ah, kan nggak ada cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman doang ya, ya. Mhm. yang Mhm mhm. full itu baru Yang tuh, full, cuman emang agak effort agak memang. effort Mhm. memang, bacanya capek juga, Saya it capek takes juga, time. Betul. Tapi kan kalau betul. mau cuan kan harus capek ya, Iya, nggak semudah kayak balikin tangan doang gitu ya. betul. Ya kalau IPO intinya kita harus adaptasi terus lah. Mhm, Betul Kalau betul betul. misalnya kita bicara IPO 2 tahun lalu Mhm, dengan IPO sekarang, ya cara mainnya juga berbeda, berbeda ya. gitu. Kalau dulu, saya tuh nggak berani antri arah, karena mmm, takut kan Kena tiba-tiba guyur. diguyur Mhm. mhm, atau, ya pokoknya cut loss gede lah, Mhm 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 mhm. jadi nggak berani. Kalau mmm, sekarang, saya tuh berani, kenapa? oke, Karena ada yang ngebantu juga, yang ngebantu apa? Apa? Di jam 8.45 Mhm. itu kan ada YP. YP. betul, Heeh. Kita bisa lihat tuh, mhm, ketika dia Mmm. open, oh bid-nya tebel banget. Betul betul betul. Sementara jumlah IEV-nya cuma katakanlah misalnya berapa ribu doang. Mhm. mmm, Oh, Nah ya udah udah, bisa-bisa ini, lock ke kan. ya kalau Jadi intinya kita pasang dulu antriannya, mhm mau dapat nggak dapet, mau, kita di depan atau enggak, pasang dulu. mhm Nah, ketika kita mmm, lihat IEV-nya, baru kita putuskan mau cabut atau mhm, tetap kita coba untuk, dapetin. antri ya. mmm. Tapi kan kadang, bahayanya IEP-IEV itu kan mendekati jam bursa buka, tiba-tiba 8 ganti tuh. 858 ya, Iya, Betul betul. 859 atau 858. Ada market juga yang fake, ada yang Ada fake fake, kan gitu. ada. tiba-tiba langsung Nah, di-withdraw. Mhm. ketika itu terjadi apakah kayak case-nya Mas Sansan langsung cabut order juga atau gimana biasanya? Kalau misalnya IPO, itu kita lebih gampang. Oke, Kenapa? Karena supply and demand-nya kita udah tahu. mmm, Kan kita udah tahu Berapa yang lembar beredar di yang masyarakat beredar. berapa, Betul. bid-nya berapa. Kalau misalnya volumenya kecil, ya pasti itu akan ada orang yang ambil. Karena mmm, Mmm. bid yang kita lihat itu kan pakai limit order. oke, Sementara banyak juga orang yang pakai FAK, Betul. I see, market order. ya, Berarti untuk, volumenya sendiri itu orang makan dari FAK aja habis.
Karena banyak lah Mmm, pemainnya juga, gitu. Bener bener, make sense make sense. iya iya. Buat teman-teman yang nggak tahu FAK itu kepanjangannya Fill and Killed ya, Betul. Mhm, Mas Yasa. Di aplikasi iPod itu ada namanya Instant dan di Fast and Smart itu juga ada Fill and Killed ya, Mas Ari ya? betul betul ada. Itu salah satu option untuk, membeli ya. Betul. Jadi kalau Iya, misalkan mau dapat barang cepet, pakailah FAK ya, iya, Mas Beli Sansan atau ya. menjual juga bisa sebenarnya. Betul, jual pun juga bisa kalau mau cepet hajar aja gitu kan. FAQ Bang, betul. Fill and Kill. Tadi udah way, W, supply terus and tadi demand, supply and demand. kepentingan story di belakangnya. Mhm Apalagi Mas Sansan yang biasanya diperhatikan? Ini kurang lebih ada udah 4 nih. mhm, Sama valuasi lah, tapi valuasi itu, valuasi. kita lihat lagi lah, Mhm dia punya siapa. Oke. Kalau kayak contohnya kemarin tuh Pesat. mhm. Pesat itu jarang banget ada saham IPO yang menawarkan valuasi semurah itu. Mmm, Nah, kalau Ah, kayak udah semurah itu dan apalagi dia rutin bagi dividen, mhm. cash flow-nya juga bagus, ya oke, gitu. mmm, Oh, oke. Nah, itu mungkin jarang kelihatan ya yang valuasinya murah, maksudnya kita sudah iya, menggeneralisir pasti saham IPO itu pasti premium, tiba-tiba betul. ada pesat yang Karena mungkin logiknya gini kali ya, kayak kalau misalnya gue adalah owner-nya dari suatu mhm perusahaan, ketika gue mau jual, "Lu mau beli nih?" mhm. "Oke, gue mau jual." "Nggak mau dong gue jual Iya murah, betul, pasti gue mau jual mahal nih." bener. Kayak, apakah memang ada sebuah perusahaan dengan yang make sense gak sih ketika dijual murah ketika IPO itu? Ada nggak case yang gitu? Ada juga. Kenapa dia mau jual murah? Mmm, Jadi aku juga belum kurang lebih 1 tahun, 2 tahun terakhir lah baru tahu, kenapa kalau ada perusahaan IPO, itu ada yang mau dijual murah. mmm, Mhm Pertama, karena ada kemungkinan dia mau jual sahamnya. oke Jadi ada yang mau ambil. oke, Nah, kalau misalnya kita jualnya, sebelum IPO, sebelum listing, itu kena pajaknya gede, progresif mhm. mmm, dari capital gain. Tapi ketika kita IPO, jualnya di market, itu kita cuma kena pajak founder. Jadi mmm, dari sisi pajak, itu jauh banget. jadi permasalahan pajak, tax evasion lah ya? Betul. I see, Nah, oke ada juga yang kedua, dia itu, jadi misalnya nih bisnis. oke, Bisnis kan kadang nggak cuma satu orang kan. Mhm Ada dari A temenan sama B, temenan sama C bikin bisnis. mhm Nah, kalau mereka bertiga doang gampang. Tapi ketika mereka udah punya anak, mhm, nah itu kan ribet nih nanti bagi pembagian sahamnya. mhm. Di-IPO-in lah. oh, Jadi pembagian sahamnya, clear, clear and fair gitu. mhm, Makanya ada juga yang IPO-nya kayak gitu. oke, Contohnya kemarin tuh yang aku dengar ya kayak MSTI. heeh, MSTI itu karena ya mereka mau, memang perusahaannya bagus Mhm dan masih growth walaupun nggak pesat dan mereka tuh punya, keturunan lah dan mmm, mereka nggak mau nantinya jadi ribut. mhm, Jadi supaya clear and, fair, ya udah di-IPO-in aja. baru dibagilah dari situ bagi-bagi ya, situ. Mhm, Mmm, menarik, menarik oke, menarik menarik. Story-story yang kayak gini kan nggak ada ya nggak di ada. heeh, Nah, kalau ngomongin, story ataupun informasi ya, mmm, kalau perusahaan udah listing, pasti akan dibahas oleh banyak media, apalagi media-media besar lah ya. mhm betul, Tapi kalau ketika suatu saham ini IPO, ini kan baru kodenya aja baru muncul gitu kan. mhm, Dan mungkin akan sedikit sekali tuh berita-berita tentang emiten tersebut. betul. Kayak gimana Mas Sansan ngefilter atau cari berita terkait dengan story atau, berita di belakang emiten-emiten tersebut ya? Gimana tuh caranya biasanya? Jadi biasanya aku cari dulu nih, siapa owner ataupun, komisaris direkturnya. Oke Dari nama-nama itu aku searching lagi, ada nggak yang menarik nih. oke, Nah dari situ aku, gali lagi kan, mhm, gali, terus partner bisnisnya, siapa mmm, partner bisnisnya gede-gede nggak nih? Kalau misalnya gede, oh lumayan nih, mmm, bisa, salah satu sentimen positif lah, mhm, kayak gitu. Dan memang kalau misalnya kita bicara IPO, kadang tuh tiba-tiba ada aja, padahal kita belum tahu kan. iya iya, Kecuali perusahaannya yang gede-gede. Kayak sekarang contohnya, Neo Energy, udah dikumandangkan mau IPO. mhm, Terus, saham-saham lain lah. Jadi story-nya itu emang udah ada sebelum di IPO. Tapi kan ada beberapa saham yang memang nggak tahu apa-apa tiba-tiba muncul, kayak RLCO kan. mhm,
Superbank Digembor-gembor, gembar-gembor, tapi lama yang banget muncul muncul RLCO duluan. LCO. Tiba-tiba Sebenarnya kan sebelum itu orang nggak PJHB dulu keluar tuh, heeh, gitu, PJHB terus baru RLCO dan orang LCO. nggak tahu kan. Hmm. Mhm Ya memang kalau misalnya dari sisi kita, kalau misalnya informasinya terbatas, mhm ya mau nggak mau lagi guideline-nya seperti yang aku jelasin tadi. mhm Tapi kalau misalnya Hmm. kita tahu story-nya di baliknya, ya itu kita akan lebih confident lah, gitu. Jadi privilege ya, untuk nambah confident aja sebenarnya. betul. Iya, Nah, iya. berarti kalau misalnya kita ngomonginnya penggunaan dana, penting nggak Mas, penggunaan dana IPO? Penggunaan dana Mhm sebenarnya penting. mhm, Pentingnya untuk apa? Untuk kedepannya sih. mmm, Kalau untuk jangka pendek mhm sebenarnya aku nggak terlalu lihat. Apalagi misalnya kalau kita lihat grupnya Pak Boy ya. mhm Kalau kalian lihat mhm, itu pasti penggunaan dana IPO-nya mostly untuk pembayaran hutang. Tapi hutangnya mmm, untuk apa? Untuk ke grupnya dia Diri sendiri sendiri. rata-rata. Iya, mmm. berelasi lah ya. Jadi Betul. muter-muter lagi sebenarnya di grup dia. Betul. Iya, iya. Tuh. Berarti biasanya kan kalau kalau kita apa ya, analisa IPO, salah satu hal yang gue perhatiin adalah proceed amount-nya itu untuk apa gitu kan, Mhm penggunaan dana Mhm. mhm biasanya kayak, oh 10% buat ini, 15% buat ini, dan kalau gue macem-macem mhm. gitu kan, macem-macem. Mas Sansan berarti tipe yang sebenarnya nggak terlalu meduliin dana ini akan digunakan sebagai apa ya? Betul. Mhm. Kecuali satu, Apa kalau tuh? dia tujuannya divestasi, udah Mhm. aku hindari. Udah itu aja. Oh, Kenapa bisa gitu? Kenapa dihindari divestasi? Karena divestasi itu udah jelas pemegang saham lama itu mau lepas ke kalian punyanya dia. mau keluar ya? Selain dari Mhm. yang, dia tawarkan ke publik. Divestasi yang dimaksud sini tuh divestasi aset kayak misalnya dalam artian, divestasi itu kan menjual ya, Mhm. menjual ya. Yang didivestasikan biasanya kalau yang di, prospektus itu penjelasannya apa sih, Mas Sansan yang kayak, "Oh ini divestasi ini, enggak, gua nggak mau nih," kayak gini. Apa Enggak, biasa jadi penjelasannya? dia tuh ada, menuliskan juga kok di prospektus. Contohnya Mhm. waktu kemarin tuh Maksi, dia ada jelasin bahwa dia mau divestasi. Oh, literally disebutin divestasi ya? Divestasi. Mhm Mmm. Terus kemarin tuh MDIY, dia mhm, Mmm. divestasi. mmm, Nah, kalau yang kayak gitu udah saya skip. Kalau MDIY itu pun bukanya merah kan, mhm. makanya kemarin skip bukanya merah, Sempet naik tapi tuh. karena dia konglomerasi sebenarnya itu juga bisa kita manfaatkan. Mhm mhm mhm. Jadinya Volatilitas itu ya? iya volatilitasnya. Soalnya saya waktu itu pesen juga. Jadi saya ingat story-nya. Gitu. Inget waktu cut loss-nya ya maksudnya ya? Enggak, kok turun, ya udah tapi kan kayaknya orang-orang itu lagi pada happy deh kayaknya di bawah gitu. Mhm, Pada listing, masa turun, oh ternyata naik iya. Jadi siangnya. di pasar primernya kita jangan beli, tapi kita Mhm, boleh pantau di pasar sekundernya ketika udah listing nanti. lihat volatilitasnya Mmm. ya. Heeh. Tapi Pernah nggak kalau pernah nggak case-nya gini Mas Sansan, kayak IPO kan cenderung bahwa kita pesan sebelum dia listing gitu ya. betul. Ada nggak case-nya Mas Sansan itu, ini saham IPO, tapi Mhm, gue nggak beli waktu dia, sebelum dia listing, gue Mhm beli ketika dia baru listing di mhm pasar, biasa gitu ya, mhm. baru kita order nih. Jadi kayak nungguin dulu, setelah listing baru gue mau masuk, memutuskan bahwa, oh ini, oh ya menarik nih, bukan setelah sebelum, listing, setelah listing. Setelah listing. aku enggak sih kalau Nggak pernah kayak Pasti gitu ya? enggak ya? enggak, kalaupun aku beli setelah listing ya karena beli antri di arah. Beli antri di arah dengan Mmm. beberapa pertimbangan misalnya kayak tadi, UE-nya masih ngumpulin gitu ya, Oh, story-nya enggak, masih kan kita nggak ada. tahu kalau hari pertama dia arah kan kita Mhm. nggak tahu Oh apakah jadi bener-bener OE-nya literally hari pertama tuh, bukan hari kedua, hari ketiga? kalau misalnya di hari pertama Mhm masih kuat, kayak contohnya Ratu lah, mhm Ratu mhm itu beat-nya tebel banget, mhm buangannya kecil, ya aku mhm. antri terus. Antri aja terus ya? Mmm. Mhm, Heeh, oke oke. gitu. Menarik, 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 menarik. Kalau misalnya dia udah listing nih kayak Pesat lah, Mhm Pesat kan, dari dia listing, itu kan arah tuh Mhm. terus-terusan. Sekarang valuasinya udah nggak segitu murah lagi. mhm Mmm. Tapi kalau dia balik lagi ke harga IPO dengan kondisi fundamental yang kayak sekarang, ya aku Mhm. mau beli, Mmm. gitu. Jadi tergantung juga. Tapi Oke. biasanya market lebih pinter lah dari kita. Ketika Selalu ada ada yang jalannya ya? iya, ketika ada yang murah kayak gitu pasti Mmm, kita mau dapat yang murah banget susah, kecuali Mmm. tiba-tiba ada crash atau mini crash lah. Mmm. mmm, Kalau kalau kita ngomongin valuasi ya, mhm, valuasi itu kan kadang bisa relatif kan, Mhm. betul. ya mau dibandingkan sama apa nih, gitu kan. Kalau Mas Hasan sendiri mengukur valuasi itu, terutama di IPO ya, itu berdasarkan apa sih? Apakah kayak valuasi standar kayak PER/PBV kah? Atau standard deviation? Kalau standard deviation laporan keuangannya mungkin belum lengkap ya, Mhm, Mhm. Enggak gimana? sih, aku cuma lihat PE, PBV, sama market cap aja sekarang. Oke. Tapi itu pun sebenarnya nggak terlalu penting ya untuk jangka pendek, Mmm. karena lebih ke yang kepentingan tadi, Mhm. underwriter-nya siapa, yang di baliknya siapa gitu. Mmm. Kalau PER dan PBV mah
Cuma untuk misalnya nanti dia udah arah, udah berhenti, ya kita udah tahu nih ini mahal, gitu. Mmm. Aku inget banget case-nya itu 2022 ya, ADMR kayaknya, Heeh, case ADMR. Itu kan tadi salah satu underwriter-nya, Mas Sansan juga sebut iya, ADMR, IPO-nya gimana, seberapa suksesnya. Mhm. Waktu 2021 kalau gua lihat laporan keuangannya, memang kayaknya nggak menarik. Maksudnya, valuasinya kelihatan biasa aja gitu ya. Tapi somehow di 2022, laporan keuangan tuh melejit gila-gilaan lah, ekuitasnya tumbuh, dan ketika IPO itu kan harganya 100 ya, mhm, ADMR itu kan. betul, Dan gue mikir kayak, damn, pada saat itu kalau dijual di harga 100, valuasinya itu mungkin market cap-nya sekitar 4 sampai 6 T ya. mhm, Sedangkan ekuitasnya di tahun 2002 itu udah lebih dari itu gitu ya. betul. Apakah dengan itu yang menjustifikasi kenaikan harga ADMR itu bisa naik sangat tinggi kah? Atau kalau menurut Mas Sansan kesuksesan IPO ADMR itu ada faktor lain? Pertama dia emang ditawarkan di harga murah. Kenapa murah? Waktu itu kan, orang banyak yang nggak ngerti ya, Mhm, tujuan penggunaan IPO-nya jelek nih untuk bayar hutang. mhm, Terus waktu itu kalau nggak salah dia masih merugi, Mhm. intinya banyak sentimen negatif lah. mhm, Dan waktu itu ditawarkan di di jadi waktu itu orang belum tahu nih, nominalnya 100 ditawarkan di harga 100 juga. mhm. Kalau sekarang, orang mah udah berebutan, kalau dulu orang nggak ngerti. Mhm. Nah, dulu saya ingat banget, itu penjatahannya gede, Sorry, apanya tadi? penjatahannya, Penjatahannya, oke. karena orang belum tahu. Apalagi pas penjatahan tuh, waduh, di forum-forum saham, di komunitas, waduh, tuh mampus tuh yang beli ADMR tuh, udah pasti ARB berjilid gitu kan. Heeh, Tapi kan nyatanya enggak. mhm, Begitu hari pertamanya langsung ditembokin mhm, arahnya gede banget, gitu. Jadi ada justifikasinya juga. mhm, Jadi waktu di prospektus mungkin yang orang nggak aware adalah, dia itu adalah, penghasil coking coal terbesar di Indonesia, mmm. gitu. Itu pun aku paling suka kalau IPO ada yang kata-kata terbesar, Mmm. pokoknya itu aku suka. Satu-satunya biasanya gitu ya? Heeh, pokoknya yang itu aku suka banget karena Oke, udah jelas. ini ya, kita highlight ter. Iya, pokoknya kalau ada oh itu perusahaannya udah pasti bagus. Cuma mungkin di saat ini, eee, belum kelihatan aja, gitu. Mmm, Jadi waktu dia listing, waktu di harga 200 atau 300 itu mhm, keluar tuh, research dari sekuritas asing. mmm, Kalau nggak salah RX kalau nggak salah, oke. pokoknya sekuritas asing. Dia bilang, "Ini fair value-nya aja minimal di 700." Padahal Oke, waktu itu masih di 200, 200, 300. 300-an. Iya. Jadi dari sekuritas asing itu udah keluarin research alasannya kenapa, target price-nya minimal berapa, ya itu makin mendorong lagi. Harganya untuk naik lagi ya? Heeh, dan benar ketika sampai 700-an Mhm, sempet turun dikit? turun. Nah ketika itu kan waktu itu aku juga belum ngerti. Mmm, Jadi ya udahlah, pokoknya arah lepas, arah mhm, kebongkar, jual, gitu kan. Jual. Kalau sekarang udah lebih lebih tenang lah. Kalau arah kebongkar lihat dulu nih, heeh, apakah, dia tuh kebongkarnya karena banyak yang take profit mhm, atau karena memang diguyur emiten. Kalau diguyur mmm, emiten itu udah jelek. Tapi Mmm. ketika diguyur orang yang ambil dari pooling karena dia udah naik berkali lipat, ya itu wajar. Wajar Kita masih taking bisa profit keep. ya. mmm, Mhm. Nah tadi untuk nge-highlight yang itu untuk mempermudah sobat tripod, correct me if I'm wrong ya, Mhm. Mas Hansan, itu berarti ada di, bagian proyeksi bisnis ya? Itu Eee, kita bisa dapat di mana tuh informasi yang ada terternya itu kalau misalnya? iya itu ada Di ini kok, proyeksi ya? di 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 pembagian bisnisnya. pembagian bisnis? Jadi kalau misalnya kita lihat prospektus, Mhm. itu selalu ada dijelaskan, bisnis dari perusahaan ini apa. Oh oke, Nah, penjelasannya doang ya berarti di penjelasan itu ya? iya, dan jadi, biasanya tuh dari Euromonitor lah dan Mhm, lain-lain dia ada kasih nih, oh ini peringkat pertama nih, kayak emas kemarin kan, mhm, kalau emas itu projection. betul mmm, Jadi projection dia akan jadi top 5 nih, betul nanti di nanti untuk hasil 2026, emas. Nah di prospektusnya sebenarnya ada, tapi kalau mmm, kita mau gali lagi di luar prospektus sebenarnya bisa aja, kita googling aja, ada kok oh oke untuk informasi itu data-data. ada berarti ya? Hmm, jadi yang nggak banyak orang lakuin, kalau aku lihat ya, kalau di YouTube kadang tuh aku, lihat jugalah referensinya Mhm, orang-orang yang nge-review, tapi rata-rata pada nggak details gitu, mhm, jarang lah, yang details. Karena kan mungkin sekedar baca aja kan. mhm, Nah contohnya kalau yang lebih details mungkinnya kayak
Rifan Kurniawan itu detail, cuma kan dia nggak bahas setiap IPO nih. Mhm. Nah itu jadi memang referensinya itu nggak banyak kalau misalnya kita nggak mau gali sendiri. Mmm, Cuma itu ada di prospektus kok kalau yang ADMR, aku ingat banget. iya. Memang Oke. memang harus apa ya, it takes time lah untuk bisa analisa sedalam itu Mhm, dan menemukan sebuah berlian lah. betul. Ketika itu sangat mudah ditemukan oleh semua orang, ya itu bukan berlian namanya, gitu kan. Mmm, Jadi harus deep dive, buka semua prospektusnya, baca, pelajari historical underwriter, supply-nya dihitung, ya itu pasti butuh waktu yang cukup lama gitu kan. iya, Tapi kan teman-teman dikasih kesempatan tuh dari book building book sampai building. offering, itu Iya kan pasti betul. ada waktu minimal-minimal ya 1 minggu lebih lah Mhm. ya. Jadi jangan malas ya Betul. kuncinya. Kalau bisa itu dicetak aja. Nah, dicetak dibaca satu-satu. Benar, udah kayak jadi investment banking-nya ya. Betul. Dicetak sih Udah seperti itu. kayak IB-nya, Nah, iya. Sobat Ipot mungkin di sini, mulai penasaran. Kira-kira kita bakal bahas IPO yang lagi jalan apa enggak? RLCO sama Supa. Betul. Di masa kita takes, video ini Betul? lagi book building. Lagi Iya. book building Lagi book dua-duanya. building. Mungkin Ya. pertanyaan paling mendasar, bisa berapa kali arah Bang? Nah, Ah. itu pasti kita jawab. Ah. Pasti jawab ya Mas Hansan. Iya, Tapi save it for later. Di episode berikutnya. Enggak. Di episode Enggak. ini. Di episode ini. Di episode ini pasti akan ada jawabannya. Akan ada jawabannya. Nanti kalau misalnya di komen ada yang komen jawabannya segini, nanti kita hide. Nah, jadi biar dengerin dulu videonya, biar tahu Nah, prosesnya seperti apa. betul. Gitu. Mungkin kita bahas dulu nih 2 emiten ini. Kalau dari pandangan Mas Hansan seperti apa? Kalau RLCO Mhm. ataupun Supa menurut aku ya quite good ya Quite good. perusahaan. Jadi kalau RLCO ini kan tiba-tiba aja nih keluar kan, Mhm. gitu. Dan dia bergeraknya itu di, ini ya pengolahan sarang burung walet. Betul, sampai Kalau jadi produknya ya. betul, kalau di bursanya kita, yang bergerak di industri yang mirip ini Mhm. NES udah listing. Nes. Mhm. Nah tapi NES ini bedanya sama RLCO, kalau NES itu dia benar-benar mentahnya bahan bakunya, diekspor, Mhm. dijual, Belum cuma jadi gitu barang. doang. Jadi nggak Mhm. kompleks nih bisnisnya. Betul. Tapi kalau si RLCO, Mhm. dia tuh udah diolah. Oh. Dianya sendiri dia Mhm. olah jadi, sarang burung walet yang udah, higienis, udah Mhm. bersih, udah di-packing gitu kan, diekspor. Dan anak usahanya itu real food. Mhm. Jadi kalau kalian sering dapat hampers, Mhm. kalau aku sih sering ya dapat hampers ya, yang apa namanya, sarang burung walet siap minum itu, di Oke. minuman. Nah itu produknya mereka. Produk mereka ya. Jadi bisa dibilang kalau RLCO ini dari hulu ke hilir ya. Benar-benar Dia lebih ke pengolahannya. lebih pengolahan sampai jadi final Heeh. produk ya. Jadi dia juga ngambil bahan baku. Tapi kalau NES kan dia benar-benar dia hasilnya Mentahnya. sendiri, Mhm. dia yang, jualin juga. Oke. Kalau Supa? Supa. Supa. Kalau Supa ya semua orang kayaknya hampir tahu ya, apalagi Mhm. sekarang gembar-gembornya Mhm. gede banget, ada yang Mhm. fixed allotment lah dan lain-lain gitu kan. Nah, dari sisi, siapa yang ada di balik Supa menurut Mhm. aku lumayan menarik. Jadi ada Menarik ya. Emtek, ada Singtel, Holdingnya. ada Grab sama KakaoBank kan. Mhm. Menurut aku oke. Mhm. At least nih kalau kita kan nanti lihat lagi animo masyarakat dan lain-lain. Saat ini sih rame banget menurut aku. Mhm. Tapi nanti pas masa penawaran umum kita harus lihat lagi. Cuma menurut aku pribadi, resikonya kalau misalnya kita ikut IPO cenderung kecil lah, lebih cenderung kecil karena nama di belakang ini apalagi nih ya, kalau misalnya di kalangan orang-orang yang sering main IPO itu ada kayak celetukan lah. Mhm. Masa mau pencet bel di BEI, di Mhm. belakangnya Kirain merah. merah gitu kan. Ini di bawah pada Iya, gitu. Apalagi yang perusahaan-perusahaan gede. Rata-rata betul. mereka jaga gengsi sih, Mhm. gitu. Jadi, mmm, dua-duanya oke. Cuma menurut aku yang lebih berpotensi saat Mhm. ini ya RLCO ya untuk LCO kenaikannya. lebih berpotensi kenaikannya ya, belum arahnya berapa kali nih. Ah. Belum jawabannya belum situ gitu ya. Oke. Kalau misalnya, dari pembagiannya kira-kira kalau misalnya ada Sobat Ipot yang mau ikut sebenarnya, eee, kita fokus di LCO dulu apa mendingan kita masuk, Supa. langsung Supa langsung dua-duanya ini? Karena sebenarnya kalau dari segi, jadwalnya hampir jauh sebenarnya gitu. Kita bisa fokus di LCO dulu baru ke Supa. Apa strateginya seperti apa? Apa lebih baik kita masuk aja langsung dua-duanya? Let's say Mas Hansan punya dana nih. Mhm. Gimana Mas Hansan ngebagi
antara ada SUPA dengan Mhm. RLCO. Karena di situ kan ada big building, ada offering, kita juga belum Benar. bahas itu. Sebenarnya lebih penting di mana nih kalau Mhm. misalnya Betul. kita order? Jadi kalau aku sendiri biasanya, karena yang aku taruh itu cash yang nganggur, terus, Betul. eee, dana darurat dan lain-lain, Mhm. aku biasanya hitung dulu nih, kurang Mhm. lebih penjatahannya berapa. Oke. Dari penjatahannya itu, mmm, aku lihat masuk nggak nih ke risk and reward aku. Mhm. Kalau misalnya masuk, udah aku taruh semua, tuh. Nah di RLCO menurut Mhm. aku bisa nih, jadi aku Mmm. ada cash berapa aku taruh aja semua. Fokus dulu berarti di RLCO bisa RLCO. nih ya? Iya iya Mhm. dong. Kan kita, sekuritas kan itu dananya ditarik kan waktu masa offering juga. Betul. Mhm. Karena RLCO dan SUPA ini dia agak jauh Agak untuk jauh, betul. jadwalnya, Mhm. ya kita bisa ikut dua-duanya. Mmm. Oke, jadi concern terkait kita pesen di book building atau di offering sebenarnya itu, nggak jadi masalah ya? Enggak. Kalau Book menurut Mas building itu Hansan itu? sebenarnya ditujukan untuk orang yang ikutan fixed allotment sebenarnya, Mmm. Oh. gitu. Kalau retail mah sebenarnya nggak ngaruh, kecuali Mhm. misalnya nih saham yang, mmm, nominalnya gede Mhm. kayak emas, Mhm. itu lumayan berpengaruh kalau misalnya dia ikutan dulu di book building, Mhm. berpengaruhnya dia akan dapat 1 lot lebih banyak Oh, dari 1 orang lot lebih banyak? iya, Just 1 lot terbanyak. karena ini kan dipukul rata kan, kalau Mhm. nggak dipukul rata mah mirip-mirip lah, tapi karena Mmm. dipukul rata, orang yang duluan order itu dapat Mhm. 1 lot lebih banyak. Oh, itu Oke. hanya case khusus aja ya Kayak kalau khusus tadi. nilai nominal use of proceed-nya besar gitu ya? Atau jumlah lot atau jumlah lot yang ditawarkan sedikit. Jadi kayak Jumlah oh, PCHB kemarin kan heeh. penjatahan bawah dipukul rata. Betul. Mhm. Nah itu orang yang pesen dulu di book building itu Mhm. dapatnya lebih banyak, 1 lot. Oh, Mmm. pantesan, waktu itu saya masih ingat Mmm, infonya PJAB adalah kalau di bawah 100 tuh 1 sampai 2. Nah, heeh, saya ikutan offering cuma ada 1. Mana iya 2 nih? Tapi mungkin yang 2 itu yang ikutan di book Di building awal gitu ya, iya, bisa di dapat tapi awal. harus 2. lewat website eIPO ya, karena kalau Mhm. kita Mhm. dari, Oke, mmm ini fun fact lagi nih berarti ya? iya harus dari website eIPO, karena Mhm. kalau kita lewat dari aplikasi sekuritas, Mhm. itu dia tetap kirimnya Mhm. pas offering. Oh, misalnya kita Mmm. lagi di periode book building nih sekarang Mhm, nih. Kita order, mungkin baru kekirimnya di offering, gitu? heeh, jadi Oh, oke langsung oke. di website eIPO aja. Atau mungkin bisa dipastikan lagi mungkin ya ke website IPO beneran order saya udah masuk apa belum gitu ya? Nah, Itu intinya juga bisa kita juga ya? dapat nomor orderannya. Nomor orderan apa enggak Iya, ya? kalau Oh, misalnya, oke oke. Mas, input-nya di aplikasi sekuritas Mhm. dan cek di website eIPO, oh Mhm. langsung masuk nih. Langsung masuk ya? Nah itu Itu berarti udah langsung masuk udah, big building ya? Mhm. tapi, Mmm. beberapa yang aku coba, Mhm. Mhm. kalaupun kita pesan di book building, dia nggak langsung masuk di eIPO-nya, dikirimnya nanti barengan. Mmm. Jadi bisa Mmm. dicek lagi di sekuritas, contohnya misalnya di iPod, apakah kita input pas book building, itu Mhm. langsung masuk di eIPO atau enggak untuk nomor antriannya. Fun fact-nya adalah Mas Sansan, jadi Mhm. kalau di IPO di iPod gitu ya, itu langsung masuk ke book Oh, building-nya gitu. Iya iya Jadi iya 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 iya. teman-teman kalau misalnya order nggak apa-apa lewat option IPO aja lewat aplikasi gitu ya. Lalu nanti pastikan aja coba lihat aja di website Iya, di saat IPO IPO. atau misalnya cek emailnya, ada nggak nomor order book-nya gitu ya, Mhm. nomor ordernya gitu. Kalau misalnya ada nomor order itu udah literally memang kita masuk langsung ke big building-nya, langsung dipesenin Menarik, gitu. Nah, Jadi aman gitu ya. aman ya. iya bisa tuh sobat iPod kalau di iPod ya. Nah jadi Betul, Dari iya aplikasinya langsung dia iya. masuk ke, masuk Tadi masuk. website. berapa juta lot tadi pesannya? Sama lah kayak Mas Oh Sansan. sama, siap 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 siap. Iya. Pantes masuk duluan. Oke, jadi tadi fun fact-nya menarik juga ya. Mmm. Jadi, kalau order di book building dan di offering itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda gitu, karena kan 1 lot mungkin cuma beda perbedaannya, 1 Satu lot 1 aja lot lot, itu doang. tadi ya? iya. 1 lot ya? Bukan kayak ada persentase bukan ya Mas Nggak ada, Sansan ya? kalau Nggak ada ya? dipukul rata dia 1 lot. 1 lot. Kecuali yang kayak CDIA kemarin kan Mhm. penjatahan bawahnya persentase. Nah Mhm. itu nggak terlalu beda. Mmm. Karena banyak tuh netizen yang kadang mungkin agak FOMO ya, jadi Mhm. mulai masuknya di big building aja gitu kan, Iya. terus akhirnya, dananya nggak mungkin bukan dana dingin gitu ya, jadi nggak hilang momentum lah kalau misalnya mau trading segala macam. Tapi Betul. sebenarnya masih bisa ya order aja di offering-nya ya, pastiin aja dananya ready, nanti pas di offering kita masih bisa trading-trading gitu ya Iya Mas ya. betul betul. Kalau oke itu mungkin tadi kita bahas ada 2 tadi, emiten ya, Mhm. RLCO sama SUPA gitu ya. Kalau dari segi RLCO-nya Mas gitu ya, Mhm, kalau misalnya tadi kita masukin ke guideline-nya, mungkin RLCO guideline-nya nah, gitu ya, tadi kan bilang quite good gitu ya. mhm, Ya. Nah,
Kalau tadi the guideline-nya udah kita jelasin sebenarnya ke-checklist semua nggak Mas? Atau ada yang nggak ke-checklist nih? Mmm, Tadi dari yang, basically supply-nya dikit, Sesuai terus UE-nya UE-nya, bagus, iya iya, orang belakangnya oke gitu, kepentingannya. kira-kira ke-checklist semua nggak? Ada yang nggak ke-checklist nggak? paling owner-nya kan kita belum tahu siapa. Tapi dari Ah, komisarisnya Mhm ada 2 mhm, orang sih yang oke, komisaris utama sama heeh, komisaris itu independennya oke. orang di belakang lah ya bisa dibilang ya itu Ya ya, pasti dia kurang lebih ada pengaruh, adalah ngasih masukan ngasih atau apa. masukan. Apalagi yang komisaris independennya itu, Mhm, orang sekuritas juga. Jadi oh, mmm, pasti kurang lebih untuk restructuring dari LLCO ini ada mhm, pengaruh dari dia juga. mmm, mmm, oke ada oke. orang sekuritas nih. Aduh Kita harus gitu. cari background-nya berarti, sekuritasnya sekuritas apa nih? Iya iya iya. Itu sebenarnya ada di prospektus semua, apa kita harus buka link ini satu-satu? Ada di Ada di prospektus. prospektus ya Iya iya. semuanya ya? Oke Kan oke. kalau dia dari prospektusnya ada Mhm, dikasih track record-nya mereka track dari tahun record-nya ada, berapa ke berapa, kayak betul. CV-nya mereka lah yang CV-nya singkat, mereka ada iya. ya? Nyarinya Oke. jangan di TikTok Mas Arya, jangan Iya, dong, salah nggak nemu ya, salah. kok nggak ada Oh, user-nya. iya. Kalau dari Supa gimana Mas? Kalau tadi, secara checklist-nya tadi? Supa sebenarnya oke kalau Mhm misalnya kita lihat, eee, pemiliknya, terus sekuritasnya juga. Tapi kalau ya IPO jumbo sih kita nggak terlalu lihat sekuritas ya, mhm. apalagi ini, eee, Oke bisa dibilang berarti, Supa ini jumbo ya? jumbo jumbo, Oke. T itu udah jumbo lah. Jumbo Mmm, oke. Mhm. Nah, dari sisi underwriter sebenarnya Mhm LG yang oke, mhm karena dia udah sering bawa juga, mhm. tapi yang lain tuh, ya kenapa nggak oke, karena rata-rata dia langsung kasih ke institusi sih. Institusi begitu mmm, Mmm. dapat udah nggak ada kepentingan kan. Betul, kita nggak mhm, tahu sebenarnya tujuan investasinya seperti apa segala macam, jangka pendek apa jangka panjang mmm, gitu ya. Betul. Jadi agak mix ya kalau misalnya Ya ini. dan Mhm nilai mhm. emisi sih. Kalau menurut aku, Mhm. nanti kita akan lihat lagi berkala sampai masa offering-nya. Tapi kalau menurut aku ya kurang lebih mirip nanti sama emas lah. Mhm 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 mhm. oke. Berarti emang kalau gue balik ke nilai emisi gitu ya, Mas Sansan lebih prefer ketika nilai emisinya itu kecil ya kayaknya ya? Betul. Kalau jumbo karena mungkin size-nya terlalu besar kan, Iya likuiditasnya kayaknya nggak kuat ya? Iya nggak sih? Makin susah lah untuk iya ibaratnya yang mau nembokin siapa. I see. Mmm, Ini menarik sih, ini menarik. Salah satu checklist yang mungkin harus ditambahin kali ya. betul. Ya Karena ya bener juga ya kalau nilai emisi gede, otomatis jumlah lot yang harus atau bensin yang harus dipasang oleh orang atau institusi tersebut itu juga harus lebih besar gitu ya. betul Menarik betul. menarik Ya kecuali menarik. kayak Pak PP kan ya kita udah tahu lah. Mau dia Mhm. berapa banyak pun orang Mhm. pasti ikut. Holding-nya masih Iya. oke. Nah kalau ngomongin IPO, tadi kita masih ngomongin IPO. Ada fun fact-nya nih Mas, jadi, Mhm. bursa itu sebenarnya menargetkan ada 66 perusahaan Mmm, yang akan listing sebenarnya di tahun 2025 gitu ya. Cuma so far kayaknya baru setengahnya atau 24 lah something gitu ya, mmm. Iya 20-an. baru 20-an gitu ya. Kalau menurut, Mas Sansan gitu ya, kira-kira IPO tahun ini kira-kira bagus apa enggak Mas, secara overall-nya? Secara overall banyak Mhm, peningkatan ya. banyak peningkatan Ah, dibandingkan tahun sebelumnya? betul. Kalau kita flashback nih ke Mhm 1, 2 tahun, apalagi 2 tahun, 3 tahun lalu, mhm. kalau Mas lihat nih ya, itu PI-nya ada yang 1000 lah, ada yang Nah, 100 ya. mhm. Sekarang tuh lebih disaring sama Oh BI lebih dan OJK. berkualitas ya? Mhm. Mhm. Aku aja beberapa kenalan ada yang, udah ngajuin untuk IPO, tapi in the end ditolak. Intinya nggak nggak berhasil lolos lah. Betul. Karena Mmm, sekarang tuh proses penyaringannya itu jauh lebih ketat mhm, dibandingkan sebelumnya, gitu. Jadi Mmm, dari sisinya kita, mmm, ada lebih resikonya itu lebih kecil sih, karena mhm. udah lebih disaring dulu dari BI sama OJK-nya. oke. Nah akibatnya apa ya, akibatnya ya IPO-nya jadi lebih sedikit sekarang. Ya Mmm, betul betul. Tapi Heeh, itu tadi balik lagi demi kepentingan investor juga betul. gitu Lebih ya. berkualitas kan Lebih hasilnya berkualitas ya? sekarang betul. jadinya. Karena kan, mungkin BI sama OJK ngelihat juga nih, Mhm kalau misalnya dia IPO udah mhm arah berjilid, mhm. terus turun Tuh, atau turun dikit doang di bawah harga IPO, mhm. okelah. Tapi Oke, kan IPO-IPO yang kemarin-kemarin tuh banyak yang dia udah naik tinggi, nyender akhirnya ya, akhirnya nyender di gocap. Bahkan ada beberapa yang masuk sampai masuk FCA FCA. Mmm, gitu kan. Itu yang, nggak mau diulangin lagi kalau bisa Mmm, gitu. oke oke.
Kalau bisa kan semua kayak cuan, Bren. Amin. Kalau bisa gitu. Kaya dah gua sekarang. Seperti CDIA gitu ya Nah, tahun Iya, ini ya. Tahun ini heeh. ada CDIA, ada Ratu, Eh, lumayan banyak sih ya tahun kayaknya ini. akhirnya kalau semuanya kayak gitu gua akan jadi spesialis IPO sih. Nggak mau. Iya ya, makanya Kita plus belajar minus. terus. Walaupun kita penjatahannya lebih kecil sekarang, Mhm, tapi dari sisi resiko itu juga lebih kecil lah. lebih kecil ya. Mhm. Oh, jadi bisa dibilang tahun ini Mas Sansan ini lumayan nyayur, Fit. Nyayur. Iya. Karena tadi selain IPO-nya berkualitas, itu tadi karena berkualitas jadinya ya peningkatannya juga ya kita lihat ya beberapa emiten-emiten kan kenaikannya cukup signifikan gitu tahun ini Betul. ya. Betul. Ini tinggal mungkin beberapa pertanyaan lagi kali ya, Mas Betul, Ari. pertanyaan lagi Dan sampai pertanyaan final tadi yang kita pertanyaan tunggu. final ini yang ditunggu-tunggu Sobat Ipot Tunggu, nih. tapi kita hold Ngese dulu. ini ngeselin juga nih hostnya nih ya. Jawabannya apa jadinya? Berapa kali? Kapan nih kita mau tanyain Mas Ari? Terserah Mas David ya. Kita muter-muterin lagi kah atau gimana? Boleh kali ya? Coba. Coba, oke Mas. Mungkin kita pisah aja. Oke. Nah, kalau kira-kira kalau dari pandangan Mas Sansan gitu ya, RLCO bisa berapa kali Mas? Kalau Gak dari apa-apa kisaran aja, kita gak tahu Kita exactly. nggak tahu, Pasti gak mungkin betul. exactly segini gitu. Wah, itu Tapi hebat juga disclaimer sih. on dulu ya. Iya. Disclaimer on dulu ya Disclaimer teman-teman on, Sobat betul. Ipot ya. kalau menurut aku RLCO itu lebih kering. Dan dia sendiri juga nanti listingnya 2-3 kali harusnya bisa Achievable. Achievable. achieve banget. Sangat achievable ya. Tapi tetap disclaimer on ya Disclaimer teman-teman ya. Kita on nggak ya. tahu nanti keadaannya seperti apa gitu Itu ya. nanti kita lihat aja. Kita lihat Penjatahan aja. bawah di pukul rata, penjatahan atas di bawah 1%, udahlah. Oke, kita lihat penjatahannya juga itu ya, gitu Heeh. ya. Jadi kalau misalnya 2-3 kali benar di sini, like lagi videonya. Nanti kita undang lagi kalau ada lagi. Kalau ada antrian IPO kita undang lagi Mas Sansan. Oke. Kita juga nungguin ini iconic ini ya template-nya. Yang warna kuning ini. Hasilnya gimana kan? Oh, Ya, malam-malam. Lanjut Oke, Mas Ar. lanjut. Oke, kalau untuk ini Supa ya gitu, tapi saya nggak akan nanya arahnya dulu nih teman-teman. Jadi kemarin itu ada anomali kemarin. Pada saat Supa ini melakukan pagi proses IPO, bank-bank digital ini mulai naik nih Mas, ya kan? Ya. Dimulai dengan BBYB nih arah kemarin, terus ada beberapa disusul lah BGTG gitu, BBHI, BNBA itu naik juga gitu. Ini apakah mulai ada perubahan rotasi sektor ke bank digital lagi gitu karena ada satu hype, salah satu pemain besar bisa dibilang ya super bank Betul. juga gitu ya, pemain besar dengan nilai tadi yang itunya juga 3T gitu. Apakah mulai ada rotasi sektor ke sini Mas? Kalau Mas Sansan lihatnya gimana? Bisa jadi ya. Soalnya kenapa? Karena kalau dulu kita ngomongin bank digital itu adalah projection dan Projection, betul. Karena apa? Karena mereka masih merugi terus. Masih merugi, Nah. betul. Cuma kan kalau dari sisi growth-nya signifikan kan. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan Supa, bener loh dia tuh ibaratnya kan dia dari Bank Fama, terus transformasi jadi super bank kan. Betul. Dia itu ibaratnya launching 2024. Tapi dari 2024 ke 2025 itu growth-nya sangat signifikan. Dan per Mei 2025 dia itu udah membukukan net profit. Betul, udah net profit. Iya, jadi ini adalah salah satu game changer ya untuk bank digital nantinya. Gitu. Jadi orang ekspektasinya udah lumayan tinggi nih. Karena kalau misalnya melihat dari growth-nya ke depannya, oh ini akan jadi growth stock yang oke banget pertumbuhannya. Kalau misalnya jalannya lancar. Gitu. Jadi ekspektasi itulah yang membuat teman-temannya juga ikutan naik. Betul, ada harapan itu ya. Karena sebelumnya itu hanyalah sebuah ekspektasi, tapi di Supa itu case-nya adalah beberes itu nyata. Betul. Gitu ya. Terlihat nyata. Terlihat nyata. Jadi nggak jadi mungkin juga akan menular ke teman-teman lagi yang lain-lain ya. BBYB gitu ya. BGTG, Agro kemarin juga naik signifikan juga gitu ya. Betul. Itu juga ikutan naik juga bank digital. Supa laba bersihnya bisa naik berapa signifikan Mas Sansan dari 2024 ke 2025 itu? 2024 masih merugi. Masih merugi, 2025 per Mei itu udah membukukan keuntungan. Keuntungan. Berarti bukan lagi naik 10%, 20%, 30%, tapi naiknya udah 1x, 2x, 3x, 4x gitu ya. Betul. Jadi kita nggak ngomong lagi kalau orang banyak kan ngomong EBITDA lah yang tapi net profitnya masih loss gitu kan. Kalau ini beneran udah net profit ya. Net profit. Nah, apakah kenaikannya akan sama seperti kenaikan harga sahamnya? Nah, itu dia. Kita nggak tahu itu. Belum tahu tuh itu.
kita harus tunggu dulu kira-kira gitu ya. Nah, Tapi kalau menurut Mas Sansan, Sansan gitu ya, Hmm. kira-kira bisa berapa kali berapa Mas kali? arahnya? Kalau untuk saat ini ya, not sure dia bisa arah ya. Tapi kalau Oh, ijo ini Wah wah lumayan nih wah, buat tuh tuh, buat jangan nih. kenapa dulu, kenapa dulu? Nasirnya jangan. ya jadi plus minus sih. Kan kalau untuk penjatahan nanti kita lihat lagi nih. Hmm, Kalau misalnya dia penjatahannya bisa di bawah 2%, oke menurut aku bagus dan chance untuk arahnya lebih besar. oke. Tapi nanti kalau kita lihat penjatahannya bisa 5% atau di atas itu sedikit, ya mungkin agak berat ya. Tapi kalau ijo menurut aku masih optimis dia ijo. Gitu. Tapi Hmm, untuk arah, itu kan harus ada yang nembokin nembokin, dan Mhm. kita betul. nggak tahu nih apakah, orang-orang yang di baliknya mau nembokin. Invincible Hmm, Hand-nya ini siapa nih gitu ya? Iya, nah Apakah itu dia. cukup kuat atau enggak gitu ya? dan tujuan akhirnya apakah mau dijual ke asing Hmm, atau emang cuma buat mau IPO dulu nih. IPO dulu. Heeh, nanti cari lagi pembeli strategis dan lain gitu. Hmm, Tapi aku lihat sih kalau nggak kayak emas, dia akan lebih mirip kayak AMMN. mmm, Karena saat ini dia tuh masih bertumbuh terus ya, gitu. Jadi untuk saat ini kan kalau IPO-nya menurut aku agak banjir ya karena mhm, size-nya gede. Nah itu nanti dilihat lagi dari penjatahannya, terus nanti, apakah ada yang nembokin atau enggak. Jadi hari pertama itu menurut aku lumayan krusial. mmm, Yang nembokin dan yang ngebuang. Kalau kayak mmm, emas kemarin, itu udah banyak yang nebak hari pertama itu lumayan berat. Kenapa? Karena yang buangnya itu jumlahnya lebih besar dari jumlah orang yang pesan di pooling. hmm, Berarti oke, ada fix yang keluar. hmm, ya, Nah, di Supa nanti kita akan lihat lagi di hari pertamanya listing. mmm, Apakah kejadiannya itu akan sama terjadi atau tidak? kayak di emas? Kalau fixnya udah Oh, keluar, hari kedua tuh udah berat lah gitu hmm, ibaratnya. Dan gimana kita tahu fixnya keluar? Ya kita kan bisa hitung-hitungan. mmm, Katakanlah ada orang yang pesan 500 miliar, misalnya penjatahannya cuma 0,5%, mhm, mmm, ya kita udah tahu itu sejumlah orang yang, mmm, order Supa lotnya seberapa besar. Kalau ada satu buangan dalam satu order ID lebih besar dari itu, oh mmm, itu udah jelas fix allotment ya. oh, menarik ya. jadi sampai harus narik di order ID-nya, kita lihat buangan-buangannya mungkin nanti dari running trade-nya seperti apa gitu ya? Betul, kan kita bisa lihat nih. Jadi sebenarnya di bursa kita itu udah tersedia Mmm, data-datanya. Kalau dalam satu IDX ID itu gede, ya udah mhm, jelas itu satu orang yang buang. satu nama ya? Mhm, Iya, Mas, dan kita bisa hitung-hitung dari penjatahan pooling, itu memungkinkan nggak sih orang yang buang itu orang yang pesan di pooling. mmm, menarik, Kalau bukan orang yang fix allotment yang buang, itu udah warning lah buat kita. oke. Oke, oke. Jadi sobat Tipe udah tahu lah jawabannya ya? Patokan-patokan apa aja yang Iya, harus dilihat nanti pada saat listing si RLCO dan si Supanya itu? Supa, betul, ya. Oke, aku mau lebih gali ke Mas Sansan ya sekarang. Mmm, Selain dari IPO, Mas Sansan ada main ke misalnya value investing kah atau trading gitu, Aku Mas? aku semua main sih. Semuanya jadi main jadi semua. sebenarnya. Jadi ikutan juga ya, hype-hype dari konglomerasi ini juga ikutan juga? Ikut ikut. Cuma Mhm. yang jadi masalah adalah sizing-nya sih. Mmm, Sizing-nya Heeh, kalau, aku kayak bener-bener yakin ya aku mhm, nggak ikut. Maksudnya mmm, nggak ikut gede. nggak ikut gede. Oke, Mhm, oke, oke. diatur aja money manajemennya Money gitu ya? management-nya. mmm. Tapi kalau misalnya untuk yang, pembelian yang ya tadi ya di luar dari IPO, pembeliannya tuh pakai, metode apa? Technical, apa lebih ke broker summary aja lihatnya? Oh, jadi aku tuh kan ada beberapa sekuritas juga yang aku Yang pakai. dipakai? Mhm, Jadi sekuritas-sekuritas ini mhm, aku bagi-bagi nih. sesuai Ada dengan kebutuhannya, sesuai dengan iya, ada tujuannya? yang, di sekuritas, MG misalnya itu Mhm, aku untuk trading cepat dan scalping. mmm, YOD untuk swing, iPod buat apa, kayak gitu kan. Jadi aku udah bagi-bagi gitu. jadi Dan ada pembagiannya di situ mhm, ya, part of money management-nya? Betul. ya even, FCA aja aku main. Oke. Mhm, Mmm, Dengan tadi ya, FHK itu ya, dengan tools FHK, FHK itu, betul, karena heeh, sudah pasti harus pakai FHK ya, Mas, ya, mhm kalau betul FCA ya, kalau mhm, untuk pengen trading di FCA? betul. betul. Menarik menarik menarik. Tapi kayaknya kalau dibahas lebih lanjut kayaknya nggak akan selesai nih.
Sobat Ipot ya. Jadi mungkin akhir gitu ya sebelum Mhm, kita tutup, to summarize all, discussion kita hari ini, kalau buat Sobat Ipot nih, Mhm. Mas Sansan pengen menjadi seorang, IPO specialist gitu. To sum up all your, teknik, where do we start dan, gimana kita bisa menjadi seorang Mas Sansan? Jadi untuk jadi aku sih kayaknya nggak susah banget ya. Karena IPO itu, ibaratnya nggak banyak hal lah yang kita bisa bahas juga. Jadi guidelines-nya kan udah aku kasih tahu tadi kayak dari underwriter-nya, siapa orang yang di baliknya, nilai emisinya. Nah itu kan yang bisa kita, lihat sendiri kan. Jadi kurang lebih udah bisa kita lihat dan, kenapa IPO? Karena chance-nya itu gede, di atas 90% lah menurut aku. Jadi untuk jadi kayak aku itu nggak susah menurut aku ya. Mmm, Heeh, jadi semua orang pun bisa sebenarnya, semua oh, orang pun juga semua orang bisa. bisa asal mau asal mau Betul, dan mau dan mau betul. rajin aja, mau rajin. rajin. Ya, mungkin one last question, pesan buat Sobat Ipot untuk, in the next IPO gitu. Kira-kira gimana mereka bisa mempersiapkan IPO atau kayak pelajaran yang Mas Sansan dapat selama menggunakan, teknik IPO spesialis gitu ya. Apa yang Mas Sansan dapat dan teman-teman IPOT itu harus tahu belum menjadi seorang itu tadi gitu? Jadi contohnya kayak PJHB lah. Mhm, PJHB itu banyak yang nge-fear juga. Mmm, Menurut aku ketika orang nge-fear, kita tuh jangan langsung termakan juga langsung ya, mhm, ataupun orang pom-pom lah. mhm, Pom-pom dan fear itu kita harus bisa lebih tenang dan kita pakai logic. mhm, Apakah yang mereka katakan itu based on data atau cuma pakai katanya, gitu. mmm, Jadi kayak PJHB kan orang bilang, "Wah bakalan ada, penjatahan 100% kayak PMUI dan lain-lain. Jangan ini jelek," bilangnya. Ya kan kita harus pikir lagi secara logika, apakah yang mereka katakan itu make sense atau enggak. mmm, Kayak yang aku udah bilang tadi Mas, kalau misalnya kita udah hitung-hitungan nih, oh kalau, pooling aja 20 miliar, penjatahan atas itu berarti kurang lebih 13 miliaran, penjatahan bawah 6 miliaran, ya kita udah tahu nih, kalau misalnya itu punya kenalan deh, mhm, dia aja udah order 20 miliar, ya mmm, udah nggak mungkin lagi 100%. mmm, Dan PMUI pun ketika dia 100% penjatahannya, iya, ya itu pun nggak langsung lock ARB kok, mhm, gitu. Jadi ada logika-logika yang harus kita pakai juga ketika kita melakukan pemesanan. ya, Dan, ya sobat import jangan kayak saya dulu, maksudnya takut-takut, selama kita tahu resikonya, mhm, ya harus berani gedein size sih, ya, tuh. understanding your risk gitu kan. betul, Mhm, sama do your own research juga, Betul, betul. Jadi kalau kayak di IPO aku berani nih, mhm, nembak gede gitu kan. Sementara kalau untuk trading dan invest ya aku masih ada porsi-porsinya. mmm, Jadi karena aku bener-bener ngerti, ya udah aku berani. Mungkin di trading dan investasi pun ketika nanti someday aku udah bener-bener ngerti, ya mungkin aku akan bakal gas lebih lagi. berani untuk gedein size lagi. oke. Oke mungkin untuk, podcast Market Minds episode kali ini bersama Mas Sansan, oke kita sudahi dulu sampai hari ini gitu ya, sampai saat ini ya. Terima kasih Mas Sansan atas waktunya gitu Thank dan you so much penjelasannya tadi Mas udah kasih Sansan. Ya, guideline-nya yang benar-benar yang udah jelas, jadi sobat Ipot udah tahu arahnya kalau misalnya mau untuk invest di IPO itu seperti apa. Thank you mungkin segitu aja untuk podcast Market Minds kali ini sobat Ipot, terima kasih untuk udah yang dengerin dan nonton sampai akhir ini gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe juga biar nanti dapat info lagi kalau misal kita ada upload-upload video baru lagi. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah siap hadir ya. siap, Thank you, makasih thank you. Thank makasih. you Sobat Ipot.